Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia. Saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi dan perumusannya. Teori akuntansi dan perumusannya terdiri dari teori akuntansi menurut para ahli, yang kedua periodisasi teori akuntansi, yang ketiga perumusan teori, yang keempat metode perumusan teori, yang kelima klasifikasi perumusan teori akuntansi, yang keenam klasifikasi berdasarkan sistem bahasa, yang ketujuh klasifikasi berdasarkan tujuan, yang kedelapan pengujian terhadap teori, yang kesembilan perumusan teori akuntansi di Indonesia. Pertama, teori akuntansi menurut para ahli. Menurut Hendriksen, menilai teori akuntansi sebagai satu susunan prinsip umum akan dapat. Yang pertama, memberikan kerangka acuan yang umum dari mana praktek akuntansi dinilai. Yang kedua, teori akuntansi yang dirumuskan tidak akan mampu mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang demikian cepat. Sedangkan menurut Vernon Camp 1986 mengemukakan fungsi dari adanya teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi menyusun standarnya. Yang kedua, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan. Dari penjelasan tersebut, teori akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Teori akuntansi adalah suatu konsep definisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Yang kedua ada periodisasi teori akuntansi. Godfrey dan kawan-kawan 1992 membuat periodisasi teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, preteori periode 1492 sampai 1800 itu belum ada teori atau pernyataan yang sistematis. Yang kedua ada General Scientific Period 1800 sampai dengan 1955. Sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang mengutamakan pengamatan atas kenyataan sehari-hari atau realitas, bukan didasarkan pada logika. Yang ketiga ada normatif periode 1956 sampai 1970. Teori akuntansi mencoba merumuskan norma-norma atau praktik akuntansi yang baik, bagaimana seharusnya dilakukan, what should be. Yang keempat itu ada Specific Scientific Period 1970 sampai dengan sekarang, disebut juga Positive Era. Di sini, teori akuntansi tidak cukup hanya dengan sifat normatif, tetapi harus bisa diuji kebenarannya. Yang ketiga ada perumusan teori. Teori sebagai bahasa. Teori ini diekspresikan dalam bentuk bahasa, baik yang bersifat verbal maupun matematis. Dan teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau tanda, simbol. Studi tentang simbol dinamakan semiologi. Semiologi terdiri dari 3 bagian yang dapat dikatakan sebagai unsur dari teori, yaitu sintaktik, semantik, dan yang terakhir itu pragmatik. Yang keempat ada metode perumusan teori. Merumuskan teori akuntansi atau dengan kata lain melakukan penelitian akuntansi harus memiliki metode. Belkow dan Godfrey mengemukakan dalam literatur dikenakan beberapa metode berikut ini. Yang pertama ada metode deskriptif. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif, menjelaskan dan menganalisis praktik yang ada dan diterima sekarang. Metode ini disebut juga descriptive accounting. Yang kedua ada psychological pragmatic. Ini adalah reaksi yang diamati pengguna laporan keuangan terhadap
Output akuntansi laporan keuangan yang mencakup aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Yang ketiga ada metode normatif 1950 sampai dengan 1960. Teori akuntansi normatif adalah penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, lebih menjelaskan praktik akuntansi yang seharusnya berlaku. Yang keempat ada metode positif 1970-an. Teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Fakta sebagai sasaran. Yang kelima, klasifikasi perumusan teori akuntansi. 1. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Atas dasar metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu A. Deduktif, B. Induktif, C. Etika, D. Sosiologi, E. Ekonomi, F. Elektik. 2. Pendekatan deduktif. Validitas teori yang dikembangkan melalui pendekatan ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi dan menghubungkan dengan tepat berbagai komponen proses akuntansi dalam urutan yang logis. Yang ketiga ada pendekatan induktif. Proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Dari hasil observasi tersebut, kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada. Yang keempat, ada pendekatan etikal. Pendekatan ini berdasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Pendekatan ini makin penting pada saat sekarang karena prinsip akuntansi adalah pernyataan umum yang menghubungkan aturan dan prosedur akuntansi dengan konsep sosial tersebut. Yang kelima itu ada pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasikan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi. Yang keenam itu ada pendekatan ekonomi. Kriteria yang digunakan pada pendekatan ini adalah yang pertama itu ada kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksibelkan realita ekonomi. Pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dan penerapan teknik tersebut. Dan yang terakhir itu ada pendekatan eklektik, bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Keenam, kualifikasi berdasarkan sistem bahasa. Yang pertama itu ada teori sintaktik. Teori ini berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi. Yang kedua itu ada teori semantik. Teori ini berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Yang ketiga itu ada teori pragmatik. Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. 7. Klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama teori normatif. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktekkan. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Yang kedua ada teori akuntansi positif, positive accounting theory. Positive accounting theory, PAT, dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam PAT didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor,
kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal, dan institusi pemerintah. PAT lebih bersifat deskriptif bukan preskriptif. Kedelapan itu pengujian terhadap teori. Yang pertama ada dasar dogmatis. Pembenaran suatu pernyataan yang dibuat oleh orang lain karena dibuat berdasarkan otoritas tertentu, seperti unsur agama, politik, dan lain-lain. Yang kedua itu ada terbukti sendiri atau yang disebut dengan self-evident. Justifikasinya berdasarkan kelogisan, perasaan, dan kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Yang ketiga itu ada dasar ilmiah, menggunakan metode-metode ilmiah dalam mengembangkan suatu teori dan mengujinya. Yang kesembilan ada perumusan teori akuntansi di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih belum berupaya untuk merumuskan teori maupun standar akuntansinya sendiri. Kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif, dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor.